Saya tidak merekomendasikan teman-teman yang mencari judul skripsi atau penelitian itu di Google. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Seperti biasa, saya tidak menggunakan istilah yang sulit-sulit supaya mahasiswa mudah memahami. Di awal saya ingin memberitahu dulu, untuk dapat memahami video ini, kalian sebaiknya menonton dulu video yang ini. Video kali ini terkait pemahaman teman-teman dari video tersebut. Di video itu saya memberikan metode bagaimana menentukan judul penelitian. Sekarang di video ini kita akan mencari topik apa atau variabel atau konsep apa yang cocok untuk penelitian kita sesuai dengan permasalahan maupun sesuai dengan keadaan-keadaan terkini. Jadi yang pertama saya rekomendasikan teman-teman dulu melalui Google Scholar ya. Tinggal ketik aja di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kita akan mencari topik apa, variabel apa atau konsep apa yang cocok dengan permasalahan sehingga judul kita nanti ketemu nih ya. Contoh misalnya di video sebelumnya itu kalian sudah menentukan satu permasalahan, misalnya pertumbuhan ekonomi, misal permasalahannya contoh ya. Nah, di sini akan banyak buku maupun penelitian-penelitian yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian bisa ambil konsep atau variabel dalam penelitian-penelitian ini. Jika menemukan istilah-istilah variabel-variabel terkait pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan permasalahan teman-teman atau sesuai dengan keadaan terkini, kalian bisa ambil saja satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Untuk yang kuantitatif atau yang kualitatif bisa ambil beberapa konsep ya. Nah, di sini ada banyak nih. Kita bisa ambil istilah desentralisasi fiskal. Boleh kalau memang desentralisasi fiskal ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Nih, dampak pertumbuhan penduduk, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain-lain ya. Itu contohnya ya. Jadi banyak di sini, kalian tinggal sesuaikan aja permasalahannya. Atau misalnya contoh yang lain misalnya terkait psikologi komunikasi. Nah, di sini ada buku, ada jurnal-jurnal terkait psikologi komunikasi. Boleh kita lihat. Nah, di sini ada tuh, membangun relasi sosial melalui komunikasi empatik tuh. Komunikasi empatik dalam istilah psikologi komunikasi. Bisa kalian ambil variabel ini atau konsep ini kalau memang sesuai dengan permasalahan yang kalian sudah tentukan di video sebelumnya tadi lagi ya. Nah, di sini ada nih banyak. Oke, itu kalau di Google Scholar. Ada satu lagi rekomendasi saya. Jadi rekomendasi saya hanya dua nih ya. Kalian ketik di Google Elsevier ya. Jadi Elsevier ini portal jurnal internasional, ini yang sering saya gunakan, jurnal-jurnal di Elsevier ini langsung ada nih open access jurnal. Artinya jurnal yang memang bisa kita akses gitu ya. Nah, di sini. Langsung aja di bagian search ini, misalnya tadi apa tuh? Bahasa Inggris ya tentu saja. Misalnya communication. Hasilnya di sini ada all results, ada web page, ada books, ada jurnal, ada connect. Nah, di sini jurnal ada 981 jurnal tentang komunikasi, ada 6.000 buku tentang komunikasi. Contoh, misal kita klik jurnal. Nah, di sini ada portal-portal jurnal. Misalnya kalian cocoknya atau bidang ilmu kalian apa? Psychological communication, speech communication atau apa? Contoh ya, speech communication. Di bawah sini ada contoh judul-judul tentang komunikasi. DNN, Control Adaptive Front End for Replay Attack Detection System contoh. Nah, ini istilah-istilah ini bisa kalian gunakan. Tentu saja kembali lagi sesuaikan dengan permasalahan yang sudah kalian tentukan ya. Nah, istilah-istilah ini bisa kalian masukkan atau kalian pakai di dalam judul kalian, baik itu kuantitatif atau kualitatif, bebas ya. Saya tidak merekomendasikan teman-teman yang mencari judul skripsi atau penelitian itu di Google. Artinya misalnya judul skripsi jurusan apa gitu, atau jurusan komunikasi, jurusan ekonomi, jurusan teknik apa gitu. Kenapa saya tidak merekomendasikan teknik itu? Karena dalam metode sebelumnya yang saya jelaskan, jadi istilahnya kita harus mendiagnosis dulu nih kemampuan kita, permasalahan kita, sejauh mana pengetahuan kita. Dari mendiagnosis itu kita tahu, sehingga nanti topik atau variabel atau konsep apa yang cocok dengan permasalahan yang sudah kita diagnosis. Sama seperti kalau kita ke dokter, kita harus tahu dulu permasalahannya.
sehingga kita tahu akan pergi ke dokter yang mana, dan dokter itu tahu obat yang akan diberikan kepada kita gitu. Seperti itu analoginya. Oke, semoga sukses.